Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Amalia dengan NIM 0603520007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ritme tubuh dan kondisi mental, yaitu budaya dan PMS. Premenstrual syndrome atau yang biasa disebut dengan PMS digambarkan sebagai kondisi, istilah yang lebih umum mencerminkan perubahan tubuh dan emosional yang terjadi pada kebanyakan wanita sebelum menstruasi. Di American Journal of Psychiatry, PMS adalah gangguan fisik. Didefinisikan sebagai kejadian siklik dari gejala yang cukup parah untuk mengganggu aspek kehidupan dan yang muncul dengan konsisten dan hubungan yang dapat diprediksi dengan menstruasi. Menurut Paludi di tahun 2002, menstruasi dapat menyebabkan berbagai masalah seperti terhentinya haid atau yang disebut dengan amenorrhea. Lalu apabila menstruasi tersebut terlalu berlebihan dan berkelanjutan akan mengakibatkan anemia yang disebut dengan menorrhagia atau sakit pada saat menstruasi disebut dengan dysmenor, seperti kram perut, pinggang pegal-pegal, dan sakit kepala. PMS merupakan sekelompok gejala yang dialami 20% hingga 50% dari keseluruhan wanita menjelang menstruasi. Gejala PMS dapat bersifat fisik, emosional, dan tingkah laku dan dapat pula berkombinasi. Berbagai perubahan psikologis juga terjadi selama premenstruum atau periode waktu sebelum permulaan menstruasi. Salah satu yang paling umum adalah perasaan tegang. Perasaan tegang itu dapat muncul secara fisik, misalnya sakit kepala dan otot kaku, tetapi juga dapat menyebabkan gejala emosional yang seperti gugup, gelisah, dan mudah tersinggung. Karena perasaan ini merupakan salah satu yang paling umum, PMS masih sering disebut sebagai ketegangan premenstruasi atau PMT. Ketegangan menggambarkan ketegangan mental, emosional, atau saraf yang dirasakan banyak wanita sebelum menstruasi. Bagi wanita lain, perasaan yang paling menonjol adalah kelesuan. Beberapa wanita melaporkan merasa lesu, mengantuk, pelupa, apatis, atau kehilangan kekuatan. Gejala lain yang sering dikaitkan dengan PMS adalah depresi. Depresi dapat berbentuk merasa hampir menangis, kepercayaan dan harga diri yang menurun, atau bahkan pikiran untuk bunuh diri. Bagi wanita yang menderita depresi, bisa tampak seperti gejala yang paling serius dan paling sulit ditangani. Beberapa wanita juga sering melaporkan kehilangan harga diri yang cukup parah. Ada gejala psikologis lain yang berhubungan dengan sindrom premenstruasi. Mereka termasuk kecemasan, paranoia, perubahan suasana hati, gangguan tidur, dan permusuhan. Tergantung pada intensitasnya. Perasaan ini dapat menyebabkan kesedihan dan kebingungan serta konflik dan kesalahpahaman dengan orang lain. Lalu di tahun 1999, Mansjor mengatakan beberapa keluhan yang muncul pada masa menstruasi adalah yang pertama ada premenstrual tensione atau ketegangan premenstruasi, yaitu keluhan-keluhan yang biasanya muncul mulai 1 minggu sampai beberapa hari sebelum datangnya menstruasi dan menghilang sesudah menstruasi, walaupun kadang-kadang berlangsung sampai menstruasi itu berhenti. Kedua ada mestodynia, yaitu nyeri pada payudara dan pembesaran payudara sebelum menstruasi. Yang ketiga ada Middlesham's, adalah rasa nyeri saat ovulasi akibat pecahnya folikel de Graaff, dapat juga disertai dengan pendarahan atau bercak. Yang keempat ada dysmenor, yaitu nyeri menstruasi menjelang atau selama menstruasi sampai membuat perempuan tersebut tidak dapat bekerja dan harus tidur. Nyeri ini sering bersamaan dengan rasa mual, sakit kepala, perasaan mau pingsan, merasa stres, atau lekas marah. Menurut Mersky di tahun 1979,
Nyeri adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan tubuh yang bersifat subjektif. Aspek-aspek nyeri menurut Melzak di tahun 1983 ada aspek sensori diskriminatif, yaitu pengalaman nyeri sensori dan berhubungan dengan sensasi menyakitkan. Pengalaman nyeri tersebut berdasarkan lokasi, kualitas, intensitas, dan karakteristik temporal sensasi nyeri. Kedua, ada aspek afektif motivasional, yaitu pengalaman nyeri afektif yang berhubungan dengan keinginan individu menghindari ancaman dan memperoleh harapan baru. Yang ketiga, ada aspek kognitif evaluatif, yaitu merupakan evaluasi subjektif individu terhadap sensasi yang dirasakan sehingga menyebabkan persepsi dan penilaian terhadap terjadinya sesuatu. Keempat, ada aspek kualitas temporal, yaitu evaluasi subjektif individu terhadap untuk mendeskripsikan secara memadai beberapa jenis rasa sakit pada kesempatan tertentu. Menurut Jacob, nyeri Hyde ada 3 jenis, yaitu nyeri ringan yang berlangsung beberapa saat sehingga hanya diperlukan istirahat sejenak seperti duduk, berbaring untuk menghilangkannya tanpa disertai obat. Dapat juga melakukan kerja atau aktivitas sehari-hari seperti biasa. Yang kedua, ada nyeri sedang. Nyeri ini diperlukan obat untuk menghilangkannya tanpa perlu meninggalkan aktivitas sehari-hari. Nyeri ini biasanya berlangsung antara 1 atau 2 hari lebih. Nyeri berat. Nyeri ini biasanya mengakibatkan harus meninggalkan aktivitas sehari-hari selama 1 hari atau lebih. Sindrom premenstruasi paling sering dideskripsikan dalam bentuk gejala negatif, tetapi dalam seminggu sebelum menstruasi, sejumlah besar wanita melaporkan memiliki beberapa perasaan positif. Aspek positif yang paling sering dikaitkan dengan PMS adalah dorongan seksual meningkat, perasaan sejahtera, dan peningkatan kreativitas. Beberapa wanita mengatakan bahwa mereka mengalami ledakan energi. Mereka merasa lebih berenergi atau melakukan pembersihan ekstra selama hari-hari sebelum menstruasi. Ada kemungkinan juga ada yang merasakan beberapa gejala fisik yang lain yang lebih parah saat mengalami rasa percaya diri yang meningkat. Misalnya, seorang wanita yang memiliki payudara bengkak dan nyeri, namun ia malah merasa percaya diri menghadapi situasi yang membuatnya stres. PMS pertama kali diidentifikasikan bertahun-tahun yang lalu, tetapi sejauh ini tidak ada yang menemukan penyembuhan ajaib yang diharapkan oleh para wanita. Sementara itu, ada banyak hal yang dapat dilakukan sendiri untuk meringankan gejala. Yang pertama, identifikasi gejala yang terkait dengan PMS. Kedua, pelajari lebih lanjut tentang tubuh Anda untuk menjadi lebih sadar dan peka terhadap siklus bulanan Anda. Ketiga, pahami faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang terlibat. Perawatan terbaik untuk PMS mungkin bukanlah obat resep yang mahal, melainkan perubahan pola makan, olahraga, dan pengobatan lain. Mungkin pengobatan Anda akan lebih efektif jika didukung oleh manajemen kesehatan premenstruasi yang baik, seperti makan sedikit tetapi sering, dapatkan vitamin dalam jumlah yang cukup, terutama vitamin B6, jauhi makanan asin, hentikan kafein, hindari terlalu banyak alkohol, olahraga sepanjang siklus, cobalah berenang, menari, jogging, bersepeda, bahkan jalan kaki. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.